guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Sehat semuanya? Sehat. Jadi hari kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, masih semangat teman-teman? Masih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita mulai dengan doa. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ada? Silakan kembali duduk dulu. Oke, ya anak-anak, hari ini kita kembali belajar tentang bahasa Indonesia. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat kita belajar tentang apa kemarin? Silakan. Tentang hikayat. Tentang hikayat. Apa yang kita pelajari dari hikayat? Kemarin apa yang kita pelajari? Saya? Karakteristik hikayat. Pertemuan yang kemarin lalu selain karakteristik hikayat tentang gaya bahasa, gaya bahasa, penggunaan bahasa, dan apa lagi? Konjungsi. Kemudian apa lagi? Majas ya, majas. Kita membandingkan konjungsi yang ada pada hikayat dan membandingkan konjungsi yang ada pada cerpen. Apa lagi? Ada satu yang ketinggalan. Apa yang dibandingkan? Benar? Nilai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya ini dalam awal pembelajarannya, semuanya berdiri di mana? Semua berdiri. Oke. Kita mulai. Masih suara kan? Masih. 1, 2, 3. Aku bisa. Kita bisa. Semua bisa. Oke, luar biasa. Terima kasih dan semua masih sangat semangat dan ingin belajar dalam hikayat dan cerpen. Nah, hari ini kita masih belajar tentang hikayat. Ya, hari ini kita masih belajar tentang hikayat. Perhatikan video pembelajarannya adalah ini kompetensi dasarnya. Silakan Syahida berdiri baca. kompetensi dasar, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan strukturnya ya. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya indikatornya silakan Syahida. Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Oke. Mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Jadi ini indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian semuanya tolong perhatikan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang harus kalian capai, yakni melalui kegiatan pembelajaran yang pendekatan saintifik dan disiplin serta ditampil membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen dan mengubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab, sama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah. Jadi kalian harus mampu ya setelah selesai pembelajaran ini, peserta didik itu harus mampu
ikut alur, silakan. Kemarin kan Ibu sudah sampaikan ya tujuan pembelajaran kita minggu depan tentang ini. Siapa yang belajar kira-kira bisa menyampaikan? Evelinda, apa itu alur? Saida? Rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian. Hanya Saida yang ingat? Rangkaian kejadian apa Saida? Rangkaian kejadian pada cerita. Pada cerita apa suruh Saida? Sampaikan bahwa alur itu adalah rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa yang terdapat dalam sebuah cerita. Oh, terima kasih. Berarti semua masih sangat semangat dan ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak berdasarkan apa yang kalian pelajari kemarin, yang kalian sampaikan, kita belajar tentang nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen, kemudian membandingkan apa lagi? Majak dan konjungsi yang digunakan dalam hikayat dan cerpen. Nah, hari ini kita masih belajar tentang hikayat. Ya, hari ini kita masih belajar tentang hikayat. Perhatikan tujuan pembelajarannya adalah ini kompetensi dasarnya. Silakan Saida berdiri baca. Kompetensi dasar mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan strukturnya ya. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya indikatornya silakan Saida. Membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Oke. Mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Mempresentasikan teks cerpen yang disusun. Jadi ini indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian yang baru saja kamu lihat. Berdiri, kasih kuat suaranya. Video itu adalah penulisan kembali teks hikayat menjadi cerpen. Penulisan kembali teks hikayat menjadi cerpen. Ada lagi? Saya perlihat. Di bahasa Indonesia saat ini bukan kata-kata arkais ya. Nah, menggunakan bahasa yang sesuai. Tetap mempertahankan nilai-nilai yang akan konflik dari kita. Sudah paham? Paham ya? Oke, paham. Ya, itu cara-caranya. Paham? Oke, kalau paham, sebelum Ibu bagikan SKPD, Ibu bagi kelompok dulu. Ibu akan bagi kelompok dulu, kemudian nanti Saida dengan Muhammad Fadel bantu Ibu untuk membagikan SKPD-nya. Di kelompoknya siapa namanya? Rubil pindah ke sini. Pindah ke sini nggak? Ya, ini. Ya, Faruk, kamu pindah ke sini, Faruk. Dan
Nanti gue bagi 4 kelompok. Nah ini yang dua ke sini. Silakan. Ya, taruh di sini. Oke. Berarti 4. 1, 2, 3, 4. Suliani boleh ke sana. Kamu geser ke sini kalau bisa. Jadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi kelompoknya sudah ada ya, sudah ada. Sekarang Saida dan Muhammad Fadel maju, tolong dibagikan dulu SKPD-nya, kemudian nanti gua akan jelaskan cara kerjanya. Sudah? Sudah? Anak-anak? Nah, untuk petunjuk mengerjakan LKPD-nya itu sudah jelas di lembar kerja peserta didik, tapi Ibu jelaskan kembali dulu ya. Nah, sekarang semuanya perhatikan di depan. Pertama, peserta didik membaca terlebih dahulu hikayat si miskin di situ ya. Kemudian dengan cerpen dan judul tukang pijat keledai yang ada di buku Pak Heru Tahir. Nah, kalian bandingkan dulu di situ ya. Yang kita pertama, peserta didik membandingkan alur hikayat berjudul si miskin dengan cerpen berjudul tukang pijit keledai. Kalian bandingkan dulu alurnya. Nah, setelah kalian membandingkan alurnya itu, kalian diminta untuk mengubah atau mengembangkan cerita hikayat itu ke dalam bentuk cerpen. Paham? Paham ya? Ke dalam bentuk cerpen. Di situ ada kertas berwarna di belakang di LKPD-nya. Sekarang semuanya perhatikan. Yang ini, anak-anak. Nah, yang ini ya. Jadi kan ini kita sini sudah ada teks di LKPD-nya. Kamu ubah di sini. Judulnya kamu mau ganti terserah. Ya, ini kan hikayatnya sini. Kalau kamu mau ubah judul yang lain, judulnya harus menarik. Oh, kalau saya buat judul cerpen yang menjadi seperti ini pasti akan lebih menarik. Tuliskan judulnya. Kemudian di sini cerpennya. Nah, setelah selesai, ini kamu tuliskan, tempel di
Saida dengan kelompoknya Stevelinda. Dua orang silakan maju di depan terlebih dahulu. Nah, oke, baik, anak-anak. Nah, anak-anak sekarang teman kalian di depan sudah menyelesaikan LKPD-nya. Nah, mereka akan mempresentasikan hasil karya mereka atau hasil dari cerita hikayat yang dikembangkan menjadi sebuah cerpen. Ini karya dari kelompok 2 yang diketuai oleh Syaida. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk baik, teman kalian akan mempresentasikan hasil karyanya. Nanti kelompok lain silakan memberikan tanggapan ya. Oke, silakan. Kamu Syaida maju. Silakan. Kami mewakili mencoba menjelaskan hasil Maju sedikit. mengenai perubahan hikayat menjadi cerpen. Perbedaan alur hikayat Si Miskin dan cerpen Tukang Belajar Keliling, keduanya menggunakan alur maju. Bisa dilihat di buku ini. Pada kutipan hikayat Si Miskin, adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belajar. Itu cenderung memotivasikan masa depan. Yang kedua, untuk kutipan cerpen Tukang Pijit Keliling, entah dari mana asalnya, tiada seorang warga kampung yang tahu, tiba-tiba saja datang ke kampung kami dengan pakaian yang lusuh. Oke, sekarang ke ini hasil karyamu hikayat yang kamu ubah menjadi cerpen. Silakan dibacakan apa judulnya, kemudian bacakan kutipan cerpennya. Pengubahan hikayat Si Miskin kami ubah judulnya menjadi Kesabaran Adalah Kunci. Kesabaran adalah kunci. Oke, luar biasa. Lanjut. Ada sepasang suami istri miskin yang mencari rezeki di suatu kampung. Karena penampilan yang compang-camping, banyak warga yang merasa jijik. Mereka dipukuli supaya tidak kembali lagi ke kampung itu. Suami istri itu menangis terseduh-seduh, lapar dan haus makin menyiksa, sampai mereka menemukan bak sampah dan mengais di sana. Meminta kepada orang lain pun sangat takut. Ya Allah, badanku sakit semua, kalau si suami. Sudah Pak, jangan menangis, bisik istrinya sambil mengusap bahu si suami. Sebetulnya, mereka adalah pengusaha yang kaya, tapi sayang, semuanya habis karena mereka palsu. Oke, cukup anak-anak, luar biasa. Siapa yang mau menanggapi dulu sebelum ibu menanggapi? Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Silakan, Suryani. Tanggapi bagaimana? Menurut saya, presentasi saya sangat bagus. Terus, cara mengubah cerita hikayat menjadi cerpen itu sangat baik. Sangat baik ya. Apakah di sini ada karakteristik hikayat? Masih nampak karakteristik hikayat pada cerpennya?
Tidak ya. Jadi ketika sebuah karya sastra itu yang karya sastra atau hikayat itu diubah menjadi cerpen, maka karakteristik dari hikayat akan hilang atau berubah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk maju. Sekarang kelompoknya Stefan Linda, ini hasil karyanya. Ya, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perubahan cerita hikayat ke cerpen. Alur cerita cerpen bukan menjadi keliling. Ini menggunakan alur maju. Contoh kutipannya, namun diam-diam ketika sedang dipijat kurir seorang warga kampung yang terkenal suka sebut menginginkan Darko meramalkan nasibnya. Alur cerita hikayat si miskin menggunakan alur mundur. Ini hikayat cerita orang dahulu kala sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Sekarang coba dibacakan hasil apa namanya hikayat yang kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen dengan judulnya Pasangan yang miskin. Pasangan yang miskin. Oke. Bacakan sepenggal kutipan cerpennya. Kesabaran seorang suami beserta istrinya yang kini harus meratapi nasib sebagai seorang yang miskin karena disimpan oleh Indra yang menguasai uang ke pelosok desa. Ke pelosok desa yang dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Indra. Oke. Ibu sangat mengapresiasi hasil karyanya, sangat luar biasa sekali. Apalagi dari kelompok 1, kelompoknya Saida, kelompok 2 sudah sangat luar biasa. Kalian sudah memahami bagaimana caranya mengembangkan cerita hikayat menjadi sebuah cerpen. Kemudian bisa menentukan atau membandingkan alur pada hikayat dan alur cerpen. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari? Silakan, Saida. Berdiri, Saida. Ya. Kasih kode suaranya. Jadi bisa kita ketahui cerpen dan hikayat punya banyak kesamaan. Tapi bedanya untuk hikayat mungkin menggunakan alur bingkai, sedangkan cerpen menggunakan alur alur. Ya, lihat pada pengembangan ceritanya, silakan. Pada pengembangan ceritanya untuk bahasa di cerpen sudah tidak menggunakan bahasa Melayu. Sudah tidak menggunakan bahasa Melayu. Oke, terima kasih Saida. Kita tepuk tangan dulu. Sudah jelas ya anak-anak ya bahwa ketika kita mengembangkan sebuah cerita hikayat itu menjadi sebuah cerpen, maka karakteristik hikayat itu tidak akan muncul lagi pada cerita yang kita kembangkan dalam cerpen. Jadi di bahasa dalam cerpen itu dia lebih kekinian, lebih modern, tidak menggunakan bahasa Melayu atau tidak menggunakan bahasa kuno. Kemudian alurnya juga tunggal. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menarik? Oke, apa yang menarik kira-kira? Apa yang menarik? Apa? Membuat cerpennya. Menarik. Apa lagi yang menarik? Hasil karyamu itu menarik atau tidak? Menarik. Jadi hasil karya kalian itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu menarik. Ya. Kemudian anak-anak, apa kira-kira hal yang sulit kalian pahami pada saat mengembangkan cerita rakyat ini ke dalam bentuk cerpen? Apa kesulitan? Ada kesulitannya? Silakan. Apa kesulitannya, Saida?
ganti bahasanya Bu, bahasa yang dulu. Kalau kita tidak punya kamusnya jadi lebih susah. Oh, jadi mengganti bahasanya atau menggunakan bahasa yang efektif itu ya. Kemudian jika dikembangkan dalam sebuah cerpen itu agak sulit menurut saya. Jadi silakan kalian berlatih lagi di rumah agar kalian bisa lebih terampil lagi dalam menulis tentunya ya. Dalam menulis baik itu menulis cerpen ataupun menulis hikayat. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sangat luar biasa semuanya. Hasil karyanya juga sangat bagus-bagus. Kalian juga sudah sangat memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk minggu berikutnya, pertemuan berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai bukan hikayat lagi ya. Nah, kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Jadi sebelum kita berjumpa di pertemuan berikutnya, silakan kalian searching di Google, cari informasi sebanyak mungkin, belajarlah di rumah apa itu teks negosiasi. Oke, anak-anak, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah sangat luar biasa untuk Ibu. Jadi sebelum kita tutup pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaannya Fadel duduk di situ saja untuk menutup kegiatan kita dengan berdoa. Silakan Fadel. Mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini dengan doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tetap semangat di rumah, jangan lupa belajar dan terus belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.